Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah sekalian, suratul Fatihah adalah merupakan salah satu dari rukun salat. Maka Fatihah ini harus kita baca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Salah satu yang sering didapati dalam membaca Fatihah, salah membaca Fatihah itu yaitu makharijul huruf ha pada kata alhamdu. Ada saya pernah dengar imam bacanya alhamdu. Jadi bukan pakai ha, pakai ha. Itu artinya jauh sekali. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tapi alhamdu itu artinya kebinasaan. Wah, jauh ya, kebinasaan. Maka mungkin ada yang tersilap di masa lalu, dilatih bunyi ha, bukan bunyi ha. Kenapa? Karena lidah Indonesia ini Pak, memang sering bunyi ha itu dibaca ha. Bahkan kadang-kadang menjadi ka, menjadi kap. Ini contoh aja. Aslinya itu haji, ya kan? Kalau orang Indonesia ngomongnya apa? Haji kan? Pak Haji gitu kan? Aslinya itu haji. Bahkan kalau orang Jawa malah lewat, bukan haji, kaci, ya kan? Pak Kaci, ya kan? Mau kemana Pak Kaci? Ya? Malah ka menjadi ka. Ya? Yang benar adalah haji. Haram, tulisannya ha Pak. Masjidil Haram. Kadang-kadang orang ngomongnya Masjidil Haram. Nah, kalau dalam bahasa lisan yang bukan baca Quran nggak masalah. Ya. Mau kaji, mau fatihah nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, itu ngomong. Ya. Tapi ketika membaca Quran harus sesuai dengan makharijul huruf. Ya. Ini salah satu yang sering salah. Ya. Itu bunyi ha, makharijul huruf ha. Yang kedua sering salah juga itu tasydid pada ya. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang tidak ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga salah, Pak. Kalau iyyaka itu kepadamulah. Maf'ul ini kepadamulah. Kami menyembah wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami minta tolong. Tapi kalau iyyaka itu artinya kalau tidak salah matahari. Jadi beda ya, beda sekali. Begitu juga yang sering salah juga adalah bacaan pada siratal ladzina an'amta ghairil, bunyi ghin ya. Itu sering menjadi bunyi g. Bukan ghai tapi ghairil. Bunyi apa? Bunyi g. Kalau bahasa Indonesia bunyi g. Ghairil. Nah, karena itu jamaah sekalian, memang penting sekali buat kita belajar tahsinul Quran ya. Belajar bagaimana membaca Quran sesuai dengan kaidah atau hukum tajwid. Nah, memang kalau sudah tua memang agak susah Pak. Ya.
lidahnya udah terlanjur apa itu ya? Dari dulunya udah begitu, jadi merubahnya itu udah gak susah. Tapi kalau ada kemauan ada jalan. Ya. Kata anak-anak man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Ya. Walaupun mungkin pertama-tama susah, ya. Tapi ya. Memang kadang-kadang dialek apa namanya omongan kita sehari-hari itu mempengaruhi bacaan kita. Mungkin kalau buat orang misalnya orang Sunda, ya, ngomong fa itu susah Pak, karena biasa dengan p ya kan, Saipudin kan. Begitu juga sebagian orang ngomong za itu susah. Orang Sunda juga susah za, sebagian orang Betawi juga za susah. Menjadi jim, menjadi apa? Aslinya Zainuddin, tapi dibacanya seringnya apa? Zainuddin, Bang Jen misalkan, Bang Jen gitu kan, itu namanya Zain. Tapi kalau dilatih bisa Pak, dilatih bisa. Orang belajar Watini wazaitun kata gurunya. Ini muridnya nggak biasa ngomong za itu, udah kebawa bahasa hariannya. Watini wajaitun, wajaitun, bolak-balik gurunya. Ya. Watini wazaitun, watini wajaitun, jim lagi jim. Susah Pak Ustaz. Buka mulutnya kamu buka. Ustaznya doa komat sembur. Bau zengkol Ustaz. Bau zengkol. Wah itu baru bisa kamu tuh. Hah? Bau zengkol. Disembur Ustaznya yang baru makan jengkol baru dia bisa ngomong bau zengkol katanya. Nah. Tapi ini jangan dipraktekin Pak ya, kalau ngajarku. Kalau jadi guru Quran jangan main sembur aja. Oke, teman sekalian, saya akan baca ayat yang berkaitan dengan Ibunda Maryam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ayat berapa nih? Ayat 43 ya? Ya, 42. Bermula dari 42. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أكلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Ya, belajar jemaah sekalian. Wa idh qalatil malaikah, ingatlah tatkala malaikat berkata kepada siapa? Berkata kepada Maryam. Jadi malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Memilih bagaimana? Yakni innallaha ihtaraki min baini sairin nisa fahassaki bil karamat. Allah memilihmu di antara wanita-wanita yang ada di dunia ini dan memberikan kepadamu satu kekhususan, yaitu karomah-karomah. Karomah kemarin yang sudah kita baca Pak ya. Karomahnya Maryam itu Allah beri makanan-makanan langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu karomah namanya. Yaitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang mulia. Karomah. Jadi karomah itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi kepada siapa saja, ya kepada orang yang dipilih oleh Allah. Termasuk ya zaman ini pun bisa terjadi adanya apa? Karomah ya, kepada para hamba-hamba Allah yang mulia, yang dipilih oleh Allah. Kemudian kata Allah, wa tahharaki, dan Allah mensucikan engkau ya Maryam. Dari apa? Minal aqdar wal minal adnas wal aqdar wa mimma tahamaka bihil yahud minal fahisha. Allah mensucikan engkau dari kotoran-kotoran dan dari tuduhan ya, orang Yahudi kepada Maryam. Jadi nanti Maryam itu akan dituduh dengan tuduhan bahwa Maryam itu melakukan apa? Perbuatan zina. Nah, ini disucikan oleh Allah. Kemudian wastafaki ala nisa'il alamin, dan Allah memilihmu ya Maryam atas seluruh wanita di muka bumi. Untuk apa? Litakuni mudhhirata qudratillah fi injabi waladin biduni abin ya. Agar engkau menunjukkan kekuasaan Allah, yaitu melahirkan anak tanpa bapak ya, melahirkan anak tanpa bapak. Jadi Maryam ini dipilih oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, bisa ya melahirkan seorang anak dari seorang wanita tanpa ada bapaknya ya. Ini dipilihlah Maryam untuk membawa misi ini. Kemudian jemaah sekalian, selanjutnya dzalika min bukan ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, kemudian sujudlah dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk, ya, artinya bersama orang-orang lain yang sholat berjamaah. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah dari kabar-kabar gaib yang kami wahyukan kepadamu ya Muhammad.
Maksudnya apa? Yakni kabar yang memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami kejadian itu, yaitu kisahnya Maryam, kisahnya Nabi Zakaria. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang bukan zamannya, ya. Nah, ini diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Engkau tidak ada bersama mereka ketika mereka melemparkan kalam ataupun pulpen, pensil, ya, untuk berundi siapakah yang akan merawat Maryam, dan engkau juga tidak bersama mereka ketika mereka yatanaza'un, ya, berdebat, ya, tentang siapa yang akan merawat Maryam. Seperti kemarin Pak, ya, sudah kita bahas itu. Jadi Maryam ini putri dari ibu Hannah dan bapak Imran. Karena bapak Imran ini seorang imam. Imam ini sangat dimuliakan di kalangan Bani Israel. Jadi ketika lahir Maryam dan ibu Hannah ini, apa istilahnya, mempersilahkan siapa yang akan merawat Maryam. Oh, itu rebutan orang, ya. Rebutan ingin merawat Maryam sampai diundi, dan akhirnya yang memenangkan undian itu Nabi Zakaria. Nah, begitulah orang dulu Pak, ya. Rebutan ingin merawat Maryam karena putri dari seorang imam besar di Baitul Maqdis yang merawat ataupun ya pokoknya ulamanya Baitul Maqdis, ya, yaitu Bapak Imran. Idh qalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada Maryam nih Pak, ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibn Maryam. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimat, ya, dari sisinya. Maksudnya apa? Yakni bimauludin, ya, yuhsalu bi kalimatin minallah bila wasitati abin, ya. Yaitu Allah memberikan kabar kepadamu dengan anak yang akan lahir, ya, dengan kalimat dari Allah bila wasitoti abin, tanpa perantara seorang bapak. Kalimat apa itu Pak? Ya kalimat kun, ya. Kalimat apa? Kun fayakun, tanpa melalui seorang suami, seorang bapak, ya. Jadi kamu akan punya anak Maryam, ya. Ini Allah memberikan kabar kepadamu, kamu akan punya anak. Wajihan fid dunya wal akhirah, dia akan menjadi pemimpin agung, sayyidan, ya, di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan anakmu nanti akan termasuk orang yang dekat kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan dia akan bicara kepada manusia pada saat bayi dan pada saat dewasa. Wa minas salihin, dan dia juga termasuk orang yang saleh. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Maryam menjawab, wahai ya Allah, bagaimana aku bisa punya anak sementara aku belum pernah tersentuh oleh seorang laki-laki. Yakni Maryam ini, ya, tidak punya suami. Kata dia, kaifa ya'tinil waladu wa ana lastu bidzati zaujin. Kira-kira seperti bahasa bebasnya. Bagaimana aku punya anak ya Allah, bagaimana akan ada anak, ya, kepadaku sementara aku tidak punya suami. Jadi bagaimana saya nggak punya suami punya anak? Ini Maryam protes seperti itu. Ada nggak kira-kira Pak perempuan tak bersuami tapi punya anak sekarang ini? Ada?
Tapi bukan Maryam itu ya, bukan Maryam. Kalau Maryam betul-betul nggak pernah suami, nggak pernah tersentuh oleh laki-laki, karena dia tinggal kemarin di mana? Di mihrab, di satu kamar kecil di Baitul Maqdis, nggak ada orang yang masuk kecuali Nabi Zakaria. Makanya dia protes, ya Allah, gimana saya punya anak sementara saya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, saya nggak punya suami. Nah ini Maryam protesnya seperti itu. Betul-betul nggak punya suami, ya. Ya jamaah sekalian, ya. Tapi kata Allah bagaimana? Kata malaikat Jibril kepada Maryam, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itulah Maryam, ya. Demikianlah Allah menghendaki, menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bila mana Allah memutuskan satu perkara, maka Allah berkata kun fayakun, maka akan jadi. Kun jadilah, maka akan jadi. Nah, jemaah sekalian, ini pembahasan tentang Maryam beranak tanpa suami ini, ya. Ya tadi terjadi juga hari ini, cuma beda dengan Maryam. Kalau Maryam memang betul-betul belum tersentuh oleh laki-laki, belum punya suami. Nah, sekarang memang ada wanita melahirkan tanpa suami, tapi sudah disentuh oleh, itu bedanya. Jadi, bedanya Maryam dengan wanita hari ini, sama-sama punya anak tanpa suami, ya. Kalau Maryam betul-betul nggak ada suami, nggak ada laki-laki yang menyentuh dia sekalipun, tanpa sama sekali. Beda dengan hari ini. Jadi kalau hari ini nggak bisa mengaku, saya kan kayak Maryam, misalnya begitu ya, nggak bisa itu. Saya kayak Maryam nih, punya anak tanpa, nggak bisa begitu. Kalau Maryam memang betul dia. Nah, jemaah sekalian, ada, ya mungkin sedikit lah. Ini karena kebetulan berkaitan dengan ini, jadi saya singgung dikit Pak ya. Saya singgung dikit, ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini. Ya, kebetulan berkaitan dengan kisahnya ibu Pak Maryam. Kalau Maryam ini suci Pak, ya, wanita suci. Tadi dikatakan di sini Allah akan memberimu anak, ya. Siapa namanya? Yaitu ismuhu, ya mana tadi? Al-Masihu Isa bin Maryam. Yaitu Al-Masih Isa bin Maryam. Kata para ulama Pak, kenapa dia sebut Isa ibnu Maryam? Isa anaknya Maryam. Ya karena memang tidak ada bapaknya. Kalau ada bapaknya tidak disebut ibunya. Misalnya ya, kalau bapaknya misalnya, contohlah misalnya namanya Adil, bapaknya misalnya Abdul Karim, ya Isa ibnu Abdul Karim, disebut bapaknya Pak. Nasabnya itu ke mana? Ke bapak, karena ada bapak. Ya. Tapi si Nabi Isa ini nggak ada bapak, makanya nasabnya dinisbatkan kepada ibu. Ya. Ini satu. Ya. Kedua juga untuk membantah tuduhan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa Maryam itu bukan ibunya, suaminya Isa. Nah, suaminya, makanya dikata ada ibnu, ya, supaya menjadi hujjah bahwa Nabi Isa itu bukan suaminya Maryam, tapi anaknya Maryam. Ini jamaah sekalian, ya. Jamaah sekalian, bagaimana kalau seorang perempuan punya anak tanpa suami? Nah, ini ya. Ini maaf nih, kebetulan aja nih ya. Kalau secara fikih Islam itu gimana Pak? Ya. Kalau secara biologi bagaimana? Kalau secara biologi ada dimungkinkan. Kalau nggak salah namanya itu apa ya?
protogenesis kalau masalah itu. Seorang wanita melahirkan tanpa suami. Kalau sekarang tuh namanya apa, genetic engineering, ya, rekayasa genetika melalui satu program cloning. Ya. Jadi tanpa suami bisa wanita sekarang apa namanya, punya anak dengan rekayasa genetika. Tapi kalau yang sekarang ramai itu saya kira bukan itu, bukan program itu, ya. Program lain itu. Ya. Ya, memang terjadi satu pembuahan. Ya. Kalau yang tadi program cloning itu memang tidak melibatkan sperma laki-laki. Itu pakai nukleus yang dikembangkan kemudian taruh lagi di rahim seorang perempuan. Dimungkinkan secara biologi. Tapi yang saya maksud ini bagaimana kalau ada seorang wanita, ya, mempunyai anak tanpa suami. Lalu kedudukan anaknya itu bagaimana? Ya, secara hukum fikih Islam, ya, bahwasanya seorang anak yang lahir tanpa bapak, maka nasabnya dinisbatkan kepada ibunya. Seperti Nabi Isa ini, Isa bin Maryam. Kalau anaknya ibunya Markona, ya ibnu Markona. Ini secara nasab. Secara nasab. Lalu bagaimana kalau ada bapaknya, misalnya ada bapaknya, Pak? Kalau bahasanya sekarang itu bapak biologis. Apa? Bapak biologis. Ada ya bapak biologis. Tapi ketika anak itu lahir, ya, atau pembuahan terhadap janin tersebut bukan dalam satu ikatan pernikahan yang sah, misalnya, ya, tidak dalam satu pernikahan yang sah, jadi juga Pak, namanya alam, ya, biologis, sah nggak sah kalau dibuai, ya jadi. Lalu gimana nih nasib sang anak nih Pak? Lahir juga. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dihindarkan Pak, ya, dari musibah ini, musibah luar biasa, ya, musibah luar biasa. Ya, terutama keturunan kita dihindarkan dari hal yang tersebut. Ya. Kalau seorang wanita melahirkan anak tanpa suami, ya, maka anak tersebut bernasab kepada dirinya. Walaupun, ya, ada walaupun ini, ya, bapaknya itu atau yang ayah biologisnya itu ada. Ya. Walaupun ayah biologisnya itu ada. Misalnya dia ngomong lah, ini anak dia ini, saya nggak sama yang lain, sama dia doang, misalnya apa, ya? Dia yang nubruk saya, misalnya begitu, ya, nggak ada yang lain, dia doang. Memang ternyata memang dia. Tapi karena dibuai dalam, ya, istilahnya illegal fertilization, ya, pembuahan yang ilegal, ya, maka hukum anak tersebut ya anak ilegal. Tapi nggak enak kan, anak ilegal. Nah jemaah sekalian, walaupun itu bapaknya secara biologis, di tes DNA juga apa? Memang dia misalnya begitu, memang. Tapi secara hukum fikih Islam, dia bukan siapa-siapa. Tidak ada hubungan apapun dengan laki-laki itu. Bapak biologisnya. Hati-hati nih Pak, ya. Kenapa? Ya itulah hukum Islam. Di zaman dulu memang, Pak, zaman jahiliyah nih, zaman jahiliyah itu, pernikahan zaman jahiliyah itu, satu orang perempuan itu bisa punya suami 7, zaman dulu Pak. Jadi malam minggu dengan si A, malam Senin dengan si B.
Itu gilir aja 7 hari itu. Nanti kalau lahir anak, 7 orang itu dilihat, mana anak ini paling mirip dengan siapa? Oh kayaknya nih hidungnya si A nih. Ah berarti dia si A nih bapaknya. Yang tanggung jawab si A. Oh lahir lagi, oh ini keriting nih, yang keriting cuma satu si C misalnya. C bapaknya. Zaman dulu seperti itu. Zaman jahiliyah. Tapi ada nggak sekarang begitu? Perempuan menerima lebih dari 1 orang. Nah, tapi nggak bisa kalau sekarang, kalau zaman jahiliyah masih mending ada yang tanggung jawab. Ini kamu berarti hidungnya hidung kamu bapaknya tanggung jawab. Nah, jamaah sekalian, dalam fikih Islam setiap pembuahan ilegal maka itu dianggap tidak ada pembuahan. Maka anak tersebut bernasab kepada ibunya. Lalu bagaimana Ustadz kalau misalnya dinikah, ya kan? Ya dia tahu misalnya nih, ya apa namanya? Ada pernikahan, dilakukan pernikahan. Maka secara hukum fikih Islam nih Pak, ini yang mayoritas pendapat ulama ya. Bila mana anak itu lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah, maka itu bernasab kepada ibunya. Ya, bernasab kepada ibunya. Tapi bila mana anak itu lahir 6 bulan ke atas setelah akad nikah, maka itu bernasab kepada suami ibunya. Paham Pak? Bila anak itu lahir kurang dari 6 bulan, ya, maka dia bernasab kepada ibunya. Misalnya orang ya akad nikah, 3 bulan kemudian berojol misalnya ya. Misalnya nih, ini orang jauh-jauh Pak, orang Palembang, orang Kalimantan, Papua, beji kayaknya sih ya. Tahu ada atau enggak ya? Orang jauh-jauh ini Pak. Nikah 3 bulan kemudian punya anak, maka anak ini bernasab kepada ibunya, bukan kepada suami ibunya. Ya, ini anak ini ya kepada suaminya ini Pak, ya, kepada anggaplah bapak biologisnya misalnya ya, tidak ada hubungan apa-apa. Waduh, Masya Allah ya. Makanya saya kaget Pak. Kemarin itu ada satu pernyataan dari seorang pengacara, dia mengatakan, kalau secara tes DNA terbukti misalnya Pak ya, bahwa dia itu ayah biologisnya, maka anak ini berhak mendapatkan warisan dan lain. Ini pengacara kan yang nggak tahu hukum Islam. Saya yakin nih pengacara bukan orang Islam. Kalau dia tahu hukum Islam, dia tidak akan ngomong begitu. Karena secara hukum Islam, ya, walaupun tes DNA berkali-kali terbukti, tapi kalau tidak dalam ikatan perkawinan, anak itu bukan bernasab kepada ayah biologisnya, tapi bernasab kepada ibu biologisnya. Konsekuensinya apa? Ini Pak, konsekuensinya yang berat nih Pak. Konsekuensinya itu adalah pertama, ya, la yarithu wala yurathu. Anak itu tidak mewarisi dan juga tidak terwarisi. Jadi anak itu, ya maaf nih, ini maaf sekali lagi maaf ya, tidak mewarisi bapak biologisnya, juga tidak diwarisi oleh bapak biologisnya. Nah, kemudian apa? Yang kedua, wala yakunu waliyan laha. Bapaknya itu, yang bapak biologisnya tadi itu, ya,
Ini anak yang lahir di bawah berapa tadi? Di bawah 6, kurang dari 6 bulan ya. Itu dia tidak bisa jadi wali dari anak. Kalau anaknya perempuan ya, kalau anaknya apa? Perempuan. Jadi walinya siapa? Walinya adalah wali hakim. Kalau di Indonesia wali hakimnya KUA ya, orang penghulu atau orang yang ditunjuk oleh penghulu. Wali hakim ini ya, kalau dalam sebuah negara Indonesia ini wali hakim darurat istilahnya ya. Kalau dalam sebuah negara yang berdasarkan undang-undang Islam ya, dia qadhi, dia seorang qadhi. Jadi Bapak sekalian, ini maaf kalau kebetulan ada kasus seperti ini, ketika nanti anaknya mau nikah Pak, bapaknya bisikin aja kepada wali, kepada apa? Hakim. Pak Hakim, tolong nanti dinikahkan Pak. Di belakang, jangan di depan orang banyak. Di mana? Di belakang. Ya ngomong aja, Pak. Ini sebetulnya walinya bukan saya Pak. Tolong nanti dinikahkan Pak ya langsung. Nanti hakim yang menikahkan. Saya nih, misalnya ya Parjo misalkan, saya nikahkan dan sawikan kamu dengan misalnya siapa namanya? Misalnya Suminem ya. Binti siapa gitu dengan mas kawin seperangkat alat dapur misalnya kayak dibayar tunai. Wali hakim langsung. Ini untuk menghindarkan aib. Jadi ngomong aja sebelum penghulu datang atau mungkin datang ke kantornya, nanti Pak langsung dinikahkan Pak. Ya ngomong terus terang aja. Itu lebih aman. Jadi jangan sampai nih Pak, dia yang mewalikan, jangan sampai ini ya, karena kalau dia mewalikan justru pernikahannya itu apa? Tidak sah, karena dia bukan wali. Misalnya nih, gara-gara dia misalnya menjaga apa? Ya apalah nama baiknya, jadi dia menikahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya misalnya. Itu malah nggak sah pernikahannya, karena dia bukan apa? Dia bukan wali. Ya. Maka tadi Pak caranya sebelum pernikahan itu dia datang kepada penghulu itu, ya ngomong pelan-pelan Pak, tolong dinikahkan. Ya. Langsung Bapak nikahkan, bukan perwakilan, bukan apa, Bapak yang menikahkan sebagai wali hakim. Nah itu Pak. Tapi kalau anak itu lahir di atas 6 bulan, di atas apa? 6 bulan, maka ulama mengatakan dia bisa bernasab kepada bapaknya. Kenapa? Karena minimal kelahiran itu dalam fikih Islam itu 6 bulan. Kalau 6 bulan dalam biologi pun itu namanya prematur. Kelahiran apa? Prematur. Kalau 6 bulan ke atas itu berarti ya nggak usah ditanya lagi pokoknya. Udah nasab kepada bapaknya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Bapak sekalian. Jadi ini untuk kasus ya, yang wanita melahirkan anak tanpa suami, atau tadi kelahiran yang belum sampai masa 6 bulan dari akad apa? Nikahnya. Ya. Kalau yang tadi saya katakan Pak, yang dikatakan tadi bahwa ada tes DNA sesuai dengan misalnya lah 100% akurat dengan bapak biologisnya, tapi tadinya ketika lahir tanpa nikah, maka secara hukum fikih Islam tidak ada hubungan sama sekali. Walaupun secara tes itu memang anaknya dia secara biologis, tapi secara fikih Islam tidak ada hubungan sama sekali. Maka kalau ada tadi pengacara mengatakan bisa menuntut, itu nggak tahu dengan hukum apa itu. Mungkin barangkali hukum apa itu? Hukum perdata kali ya? Mungkin, wallah alam. Tapi kalau hukum Islam tidak bisa menuntut. Kalau hukum perdata bisa menuntut, misalnya nih hukum perdata bisa menuntut, ya, terus anak itu mendapatkan, anggaplah harta, ya, dipaksa misalnya laki-laki itu memberikan, maka itu harta tersebut didapatkan dengan cara yang zalim. Karena dia tidak berkewajiban. Kalau gitu kasihan dong anaknya. Ya itu salah ibunya. Kenapa dia apa? Mau, ya kan?
Ya, tapi kalau mau misalnya sebagai kasih sayang ya, kemanusiaan mau ngasih ya nggak apa-apa. Tapi tidak ada kewajiban. Karena hukum fikih mengatakan seperti itu Pak. Ya. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi ya. Ya saya nggak katakan di sini. Kalau dalam hukum fikih ada yang lebih ekstrim lagi. Cuma intinya tadi Pak. Nah Maryam ini binti Imran ini bukan yang seperti itu. Maryam ini memang betul-betul dia tidak pernah disentuh oleh seorang suami, seorang laki-laki. Makanya dia kaget, bagaimana aku punya anak ya Allah, walam yamsasni bashar, sementara aku tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Tapi kata malaikat tadi, ya begitulah Allah menghendaki. Ya. Kalau Allah menghendaki, Allah katakan kun fayakun. Tadi dikatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ya. Nanti anakmu itu akan ngomong kepada manusia pada masa kecil, masa bayi dan masa dewasanya. Omongan yang jelas Pak, maksudnya itu omongan kayak orang dewasa. Jadi ada beberapa anak kecil ya, dalam kisah masa lalu itu ada beberapa anak kecil yang bisa ngomong. Bayi bisa ngomong. Bayi bisa ngomong. Ini kisah masa lalu. Kalau di sekarang ini yang saya pernah baca itu ya, anak kecil bisa ngomong tapi bukan dalam keadaan bayi. Hanya dia bisa membaca Quran ya, di Afrika itu ya. Kisah anak kecil di Afrika itu yang menyebabkan ribuan orang masuk Islam itu. Dia tidak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah belajar ngaji, tapi dia hafal Quran. Ketika dites, bener itu Qurannya Pak. Itu anak orang Kristen, saya lupa namanya itu. Ada bukunya itu. Itu banyak orang masuk Islam. Nah, itu mukjizat Quran. Tapi kalau ini Nabi Isa Pak, memang bisa ngomong pada waktu kecil. Nanti ada kisahnya. Jadi saya nanti kisahnya ikut cerita dulu. Tapi saya mau cerita yang kisah lainnya. Ada beberapa anak kecil yang bisa ngomong. Ya Allah takdirkan bisa ngomong. Salah satu kisah yang masyhur itu kisahnya Syekh Jurej. Pernah dengar Pak ya? Kalau bahasa Inggris itu George Jurej. Itu seorang alim, seorang soleh ya, tinggal di satu bukit. Dia ahli ibadah ya. Ada satu peristiwa ya. Ini ceritanya nih Pak ya. Wallahu a'lam bishawab, ini cerita Israiliyat ya. Jadi kisah Israiliyat itu 50-50 Pak. Boleh dipercaya, boleh juga tidak. Kalaupun kita percaya, ambil ibrohnya saja. Jadi Jurej ini katanya, suatu hari dia sedang sholat sunnah, dipanggil ibunya, diem aja, karena dia lagi apa? Sholat. Terus ibunya itu dalam hatinya ada terbetiklah, Jurej, kamu akan dapat satu ya peristiwalah yang menghinakan kamu. Kira-kira ibunya tuh kesel begitu akhirnya apa ya? Dalam hatinya tuh ngerundel gitu. Kenapa kamu dipanggil? Ya dia jawab lagi sholat, tapi sholat apa? Sunnah, sholat bukan sholat wajib, sholat sunnah. Jadi jemaah sekalian, dia tinggal di bukit, di bawah itu ada seorang wanita. Ya wanita ini wanita penggoda lah. Ya. Jadi dipanas-panasin. Kalau kamu godain bangsa kita, nih laki-laki yang model kita tergoda itu wajar. Yang laki-laki ini buaya naik ke darat di sini kan. Tapi kalau kamu bisa goda siapa? Kiai Jur, tuh baru kita angkat jempol. Rupanya perempuan ini tertantang Pak. Naiklah dia ke Kiai Jurid ini. Tapi Kiai Jurid rupanya Kiai beneran Pak. Kiai apa? Beneran, nggak mempan. Karena kadang-kadang Kiai itu Pak ya, dengan harta dia nggak mempan. Dengan harta nggak, tapi kadang-kadang mempannya dengan apa? Wanita. Tidak sedikit itu yang jatuh ya, ke dalam fitnah wanita ya, bukan fitnah harta. Karena kata Rasulullah, "Ma taraktu fitnatan adzarra 'alar rijal
minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya ya bagi laki-laki daripada wanita. Jadi tapi kayak Juret ini kayak beneran memang nggak mempan Pak, digoda nggak mempan, perempuan ini nggak pokoknya dia hebat ya kayak Juret, bentengnya kuat. Wanita ini akhirnya dia malu ya, waduh gagal nih. Akhirnya dia turun, dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Lalu hamil, setelah hamil dia bilang ini adalah anaknya apa? Juret. Jadi orang ngaku begini udah ada zaman dulu Pak, udah ada zaman dulu. Sampai lahir, wah marah semua Pak, orang kamu, wah Juret nih ternyata diem apa? Ya. Orang naik ke bukit semua dihancurin itu apa namanya, pondoknya Pak, musolanya. Terus kata Kiai Juret, mana anaknya itu? Mana bayi yang kamu tuduhkan anakku? Sebentar saya mau sholat dulu 2 rakaat. Dia sholat, dia minta ya Allah, ya tunjukkan kebenaran. Nah akhirnya Kiai Juret itu tanya kepada bayi itu, bayi yang dituduhkan anak dia itu. Ditanya, siapa bapakmu? Man abuka? Oh, orang pada nanti jawabannya anta kira gitu kan. Ditunggu jawabannya Pak. Ya engkau katanya. Tapi ternyata bayi itu jawabnya bukan itu Pak. Kata dia ra'il ghanam. Bapakku adalah pengembala kambing di kampung ini. Wah, orang yang hadir tadi negesin lagi sama perempuan itu. Ini siapa bapaknya sebenarnya? Kamu ngomong yang benar katanya. Akhirnya dia ngaku, iya betul bapaknya bukan Kiai Juret. Saya berzina dengan pengembala. Wow, orang pada nyesel minta maaf kepada Kiai Juret ya. Ya pokoknya nangis pada minta maaf. Dia bilang Kiai Juret, kami akan bangun kembali ya yang udah terlanjur dihancurkan tadi. Kalau perlu kita bikin dari tiang emas. Kata Kiai Juret, udah nggak usah, bangun aja kembali seperti semula. Ini kisah ini ada hikmahnya Pak. Pertama Pak, hikmah yang pertama, kalau seorang ibu memanggil ya, hendaknya segera dijawab. Maaf nih Pak, maaf ya. Banyak anak-anak ya, dipanggil ibunya banyak alasan. Nah, dia tahu ibunya malah nggak diangkat. Wah ibu nih, kadang nggak diangkat. Nah pulang aduh mak, saya lagi banyak apa? Kerjaan ini ya. Ibunya pengen ketemu ya, anaknya banyak alasan nggak bisa datang. Kalau jauh Kalimantan mungkin masuk akal. Orang Beji ke Depok 2 misalkan nggak jauh ya. Banyak alasan ini itu. Nah ini satu. Jadi kalau panggilan orang tua itu hendaknya diutamakan. Kalau kita mampu datang ya datang. Ya. Apalagi kalau rumahnya dekat. Ya. Kalau rumahnya dekat. Kalau dipanggil orang tua itu berarti orang tua ingat kepada kita. Ya. Ini satu. Ini Kiai Juret ini bukan orang yang bodoh, orang alim, ahli ibadah Pak. Ahli apa? Ketika dia menyepelekan panggilan orang tua, diuji oleh Allah begitu. Ya. Diuji oleh Allah. Menyepelekan panggilan orang tua. Ya. Kalau melihat ini kita sedih Pak ya. Hari ini anak-anak tuh dipanggil kadang-kadang apa? Nggak pada nengok, nggak pada. Anak kita sendiri Pak ya, dipanggil kadang. Nggak pada nengok gitu. Ya, tapi jangan sampai kita terbetik pikiran kayak tadi ya. Biarin lu nanti kena, jangan ya. Doakan aja. Ya namanya anak sekarang mungkin ya, tingkatan imannya nggak kayak anak-anak dulu. Ya. Kayak zaman kita kecil dipanggil orang tua apa? Segera datang. Ya. Yang kedua apa? Pengalaman hikmah dari Kiai Juret tadi. Hikmah dari Kiai Juret tadi, kita hendaknya jangan buruk sangka. Ya.
Jangan prejudice istilahnya. Jangan apa? Prejudice. Jangan langsung buruk sangka. Perlu tabayun. Apa? Tabayun. Ya contohnya tadi anak perempuan tadi dia fasik, dia orang yang fasik ya. Lalu dia fitnah Kiai Jurid tadi. Untung istilahnya nggak digebukin, dibunuh ya. Nah ini maka kalau ada satu masalah yang ngomong itu orang fasik, jangan langsung dipercaya. Kan kita bisa lihat, ini kabar kidib atau kabar sidik nih ya. Kalau yang ngomong nih kira-kira orangnya nggak bisa apa, ini kemungkinan besar kidib. Jangan langsung dipercaya. Karena kabar kidib itu bisa menjadi fitnah besar. Bisa menjadi fitnah besar. Nah ini jamaah sekalian. Ini yang juga terjadi hari ini, banyak sekali kabar-kabar apa? Kidib, ya, kabar kadib, kabar hoak tuh kan? Kabar hoak. Nah jamaah sekalian, anak kecil yang tadi ditanya siapa kamu, siapa bapakmu? Bapakku adalah pengembala kambing di kampung ini. Ini juga salah satu ya karomahnya Kiai siapa? Jurid. Ya. Karomahnya apa? Anak kecil itu belum bisa ngomong harusnya ya. Harusnya belum bisa ngomong. Ada kalau tidak salah ada 5 anak ya, 5 anak yang ngomong pada waktu kecil. Salah satunya Kiai Jurid ya. Ada yang masyhur lagi yaitu anak yang menyaksikan Nabi Yusuf ya, alaihi salatu wassalam di apa namanya itu? Bajunya ditarik oleh ya wanita yang menyukainya. Kan itu ya, siapa nih yang salah nih? Tiba-tiba bayi ngomong. Kalau bajunya Yusuf yang robek depan berarti yang salah dia. Kalau yang robek belakang berarti yang salah yang wanita. Kalau logikanya kalau bajunya yang robek berarti Yusuf akan menerkam terus tapi kalau yang belakang Yusuf mau kabur tarik. Ternyata yang robek belakang, Pak. Yang robek apa? Itu juga yang ngomong anak kecil juga tuh. Yang harusnya belum bisa ngomong, dia ngomong. Tapi karena Yusuf ini punya masalahnya dengan orang besar, tetap aja dia di penjara. Nanti baru terungkap setelah lama tuh. Ya, pada waktu tetap dia penjara. Ya mungkin Allah men-setting seperti itu ya. Tapi nanti akan terungkap tuh, ya. Akan terungkap kesalahan si wanita ini nanti, Pak. Dia waktu ya suaminya berkuasa, dia penjara aja, penjara, Pak. Ya. Tapi Allah ya punya makar yang lain. Nah, kisah lainnya insya Allah pada kesempatan yang lain. Kita lanjutkan Pak kepada tadi ya, kepada kata-kata Maryam. Kemudian kata Allah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wat Taurat wal Injil. Allah akan mengajarkan dia kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Ya. Taurat adalah kitabnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Musa ini datang sebelum Nabi Isa, sebelum Nabi Isa. Kemudian lanjutnya adalah kemudian kata Rasul wa rasulan ila bani Israel, dan dia juga akan menjadi rasul bagi Bani Israel. Ini jelas nih, rasul bagi Bani Israel. Bukan untuk seluruh dunia, bukan untuk seluruh manusia, tapi khusus untuk Bani Israel. Dalam surat As-Saff juga begitu. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, ya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam surah As-Saff itu seperti itu. Wahai Bani Israel, aku adalah rasul kepada kalian, aku membenarkan ya rasul sebelumku, dan aku juga memberikan kabar gembira akan adanya rasul yang datang setelahku namanya Ahmad. Jadi
Bukan untuk seluruh manusia, Pak. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus likafatin nas, untuk seluruh manusia. Tapi kalau Nabi Isa khusus Bani Israel. Kemudian Nabi Isa melanjutkan di sini, mana tadi? Anni akhluqu, Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang dengan ayat atau dengan mukjizat dari Tuhanmu, yaitu apa? Anni akhluqu lakum minat tini kaihati tari fa'fu fi fayakunu tayran bi'idznillah. Aku membuat bagimu satu tanah liat yang aku buat kayak bentuk burung, lalu ditiup oleh Nabi Isa, lalu jadilah burung bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mukjizat Nabi Isa, Pak. Jadi dia bisa bikin burung dari apa? Tanah liat. Nah, mukjizat ini jamaah sekalian, mukjizat itu artinya a'jaza yu'jizu, yang melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan hujah orang kafir. Kekuatan bagi seorang rasul tapi melemahkan orang kafir. Nah, ini mukjizatnya salah satunya adalah Nabi Isa ini bisa membuat burung dari tanah liat. Kemudian berikutnya apa? Nabi Isa juga mukjizat yang lainnya adalah wa ubri'ul akmah wal abras. Aku juga menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit kulit atau penyakit kusta. Kemudian wa uhil mauta bi'idznillah. Aku juga menghidupkan orang yang mati dan izin Allah. Betul, Pak, pernah dihidupkan oleh Nabi Musa. Nanti ada kisahnya ini ya. Kemudian wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhruna fi buyutikum, dan aku bisa mengetahui, memberi kabar kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Itulah, dalam perkara itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagimu apabila engkau orang yang beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku juga membenarkan apa-apa yang ada dalam Taurat. Wa li uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum, dan aku menghalalkan sebahagian yang diharamkan sebelumnya. Jadi jemaah sekalian, di dalam Injil itu ada yang tadinya diharamkan dalam kitab Taurat, dihalalkan dalam apa? Injil. Ini syariat, Pak. Kalau syariat di antara nabi-nabi itu bisa berbeda-beda. Syariatnya, artinya hukum fikihnya bisa berbeda-beda. Tapi kalau akidahnya dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang beda. Tetap la ilaha illallah. Itu enggak berbeda. Tapi kalau syariatnya bisa beda, Pak. Syariat sholatnya, syariat puasanya, itu berbeda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Misalnya apa? Kalau syariat Nabi Musa misalnya, syariat Nabi Musa itu kalau ada kotoran, najis itu enggak dicuci, langsung dibuang itu yang ada najisnya. Begitu juga tidak boleh makan ghanimah. Kalau tobat di zaman Nabi Musa, Pak, tobatnya gimana? Tobatnya dengan bunuh diri. Di zaman Nabi Musa itu kalau kesalahan dosa besar, faqtulu anfusakum, tobatnya dengan bunuh. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat, dimudahkan oleh Allah. Ya, tidak ada yang berat-berat. Sampai perkara-perkara yang sangat-sangat harusnya berat menjadi ringan. Contohnya apa? Contohnya aja. Contohnya orang tidak bisa menggunakan air, maka boleh menggunakan apa? Debu. Orang nggak bisa wudu karena satu alasan apa gitu, mungkin alasan kesehatan, mungkin alasan nggak ada air, maka boleh dia dengan apa? Tayamum. Atau orang misalnya nggak bisa mandi, boleh dengan tayamum, Pak. Tapi tadi harus dengan ilmu, harus dengan apa? Ilmu. Jadi jangan sampai
Orang tayamum kayak wudhu, orang tayamum kayak kakinya diusap-usap, ya. Ya, kemudian apa? Kuping juga, itu kayak wudhu, ya. Tayamum itu nggak seperti itu. Tayamum itu cukup dengan muka dan tangan saja, muka dan tangan saja. Sangat simpel, ya. Namanya saja itu rukhsah, apa? Rukhsah. Ya kalau salah karena belum tahu sih nggak masalah. Karena sahabat pun ada juga yang salah bertayamum, ya. Tapi karena belum tahu, belum diterangkan oleh Nabi gitu. Dalam satu safar dia mimpi ikhtilam, mimpi junub. Belum mendapatkan keterangan gimana caranya tayamum junub gitu. Dia pikir-pikir sendiri, oh guling-guling di. Tapi di sana kan nggak ada orang. Kalau di sini bisa dibayangkan guling. Ini kapan ya obatnya habis, jangan-jangan ini ya. Begitu ketemu Nabi, enggak begitu. Tayamum wudu, tayamum sholat apa? Tayamum wudu, tayamum mandi apa? Sama saja. Yaitu muka dan tangan saja. Nah, ilmu. Jadi kalau tamu juga harus sama, tayamum itu nggak ada kumur-kumur, nggak ada. Jangan sampai tayamum kumur. Tayamum kumur-kumur gimana tuh? Ini penting ya untuk belajar, makanya ya belajar ilmu agama itu bagian dari yang diwajibkan. Ya. Jadi ilmu yang dikatakan wajib itu Pak, bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan fisika. Yang wajib itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban fardu ain seseorang. Apa yang fardu ain? Sholat, ya kan? Puasa, itu kan fardu. Maka ilmu yang berkaitan dengan itu hukumnya wajib dituntut. Itu fardu ain. Kita zaman sekalian, ya, sholat begitu juga fardu ain, wudu fardu ain. Karena apa? Karena tidak sah sholat kalau nggak ada wudu. Maka wudu menjadi wajib diketahui. Maka penting ada misalnya, ya suatu hari mungkin bisa diadakan misalnya apa ya, pengajian ya, fardu ain ya, pengajian tentang sholat atau tentang wudu, tentang mandi junub ya, tentang sholat, tentang puasa, yang untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Minimal tahulah yang wajib-wajib itu tahu ya. Karena apa? Karena belum tentu kita semuanya tahu Pak. Belum tentu ya, kita semuanya tahu bagaimana cara mandi yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, ya kan? Ada wudhu yang dari kecil nggak pernah belajar, cuma ikut-ikutan aja kan ada. Epek, misalnya kan? Mana sih? Nggak jelas yang dibasuh yang mana ya? Nggak jelas. Batas-batasnya mana ya kan? Nggak jelas. Perlu itu ada satu pengajian khusus fardu ain ya. Pengajian fardu ain supaya sholat kita benar, puasa benar, mandi benar. Bahkan tidak sedikit Pak, kayaknya ya, ada yang mandi junub aja belum selesai itu urusannya ya. Padahal dia sudah punya anak 3, mandi junub belum benar ya. Nah ini problem Pak. Sementara dia udah belajar ilmu yang lain udah tinggi-tinggi ya, udah S1, S2, S3, S sudah habis sama dia, tapi ya, cara sholat yang benar kelewat, cara wudhu yang benar kelewat. Padahal itu yang basic. Kalau umpamakan rumah itu fondasinya, yang lain-lain itu atapnya, jendelanya, aksesoris yang lain. Tapi fondasi yang pertama. Nah, itu zaman sekalian. Ya mudah-mudahan kita yang udah terlanjur tua ini ya diberi kesempatan ya untuk belajar lagi. Gak apa-apa Pak. Ya. Kata orang Inggris itu apa? It's better late than never. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Karena apa? Keterlambatan bisa dimaklumi. Tapi kalau ketiadaan nggak bisa dimaklumi. Kalau ketiadaan berarti dia nggak ada niat. Orang bayar hutang Pak. Orang punya utang misalnya 1 juta. Dia bayar 200.000. Maaf Pak, saya baru bisa 200.000. Masih nggak kita bisa maklumi? Oh berarti ada niat bayar. Tapi kalau nggak pernah sama sekali bayar,
wah ini orang bisa dipercaya, ini niat bayar apa enggak orang nih, kira-kira begitu. Sama kita belajar Pak, kalau kita niat belajar belum bisa semuanya, enggak apa-apa. Belum bisa semuanya, enggak apa-apa, tapi ada usaha untuk belajar. Ya, tapi kalau nggak ada niat belajar akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada hadisnya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim laki dan perempuan. Terutama tadi ilmu fardu. Apa makna wajib? Makna wajib itu yusabu fi'luhu wa yu'aqabu tarkuhu, kalau bahasa fikihnya begitu. Wajib itu diberi pahala pelaksanaannya, diberi siksa meninggalkan. Jadi kalau orang nggak menuntut ilmu Pak, ada siksanya, ada pertanyaannya. Jamaah sekalian, kita lanjut sedikit lagi ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waji'tukum bi ayatin, mana tadi? Ya, waji'tukum bi ayatin min rabbikum wa ati'un, dan aku datang kepadamu dengan ayat-ayat dari Tuhanmu, yaitu mukjizat-mukjizat tadi. Fattaqullaha wa ati'un, maka takwalah kepada Allah dan taatlah ya. Taatlah kepada Allah, ya ini wa ati'un wa ati'u amri, kata Allah. Bertaatlah kepada perintah-perintahku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Hadza siratum mustaqim. Inilah jalan yang lurus ya, yaitu jalan keselamatan. Huwat tariqul mustaqim alladzi la a'waja la iwajalah, yaitu jalan yang tiada belok-belok, jalan yang lurus. Tepat jam 9 kurang seperempat ya. 1 jam telah berlalu. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin ada 5 menit barangkali ya. Bonus 5 menit Pak ya. Bisa kan bertahan 5 menit? Ya. Ya, sebentar lah ya. Kayaknya belum dingin kayak kopi ya. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ya alhamdulillah sudah. Ya. Yang mana ini? Kanan apa kiri ya? Gimana itu? Ya, kalau sebutan untuk Maryam karena dia bukan seorang nabi ya, disebutnya di sini al-karamat, yaitu apa? Karamah. Tapi memang yang datang malaikat Jibril, yang datang malaikat Jibril. Makanya dalam trinitas orang Kristen Pak ya, ini saya nggak menyinggung akidah mereka, tapi ini memang kepercayaan mereka itu apa? Bahwa mereka punya trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Nah, Ruhul Kudusnya itu malaikat Jibril. Kalau menurut keyakinan orang Kristen, bukan Tuhan Ibu, bukan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudusnya itu menurut mereka adalah malaikat Jibril yang membawa perintah tadi itu. Ya. Kalau di daerah Amerika Selatan itu yang diagungkan itu bukan Ruhul Kudus, malah yang diagungkan adalah Saint Mary. Saint Mary itu Bunda Maria, perawan suci sebenarnya ya. Itu kalau di daerah Paraguay, di Nicaragua, daerah Amerika Selatan lah. Itu yang diagungkan adalah Ibu Maryam. Memang Ibu Maryam ini ya, kalau misalnya Nabi Isa-nya menganggap Tuhan, berarti ini ibunya apa? Ibunya Tuhan, kira-kira begitu kan? Maka dia disucikan. Disucikan. Ya, silakan Pak. Pak Haji Muntir ya? Wah, saya kira Pak Dudung ya? Ya, gimana? Ini tentang ilegal kenikmatan tadi. Gimana tuh Pak? Dan kemudian membuahkan hasil. Ya. Hasil itu berupa anak ketika masih bayi. Ya. Posisinya ketika misalnya meninggal ketika bayi, posisinya di sisi Allah itu bagaimana? Yang kedua, kalau meninggalnya setelah dewasa, posisinya di sisi Allah itu bagaimana? Jadi
kalau anak nih mah ya, karena apalagi ditanya setelah meninggal ya, saya hanya bisa jawab wallahu a'lam bishawab ditanya. Karena anak-anak ini kalau dia posisi belum balik itu Allah yang Maha tahu. Kalau orang-orang beriman anaknya insya Allah menjadi anak-anak surga. Tapi kalau tadi anak seperti itu wallahu a'lam. Jadi yang dibahas mungkin kalau dia dewasa ya, misalnya anak ini dewasa Pak Haji Muntir ya. Kemudian dia sudah balik, sudah itu, bagaimana? Meninggal misalnya, kaya misalnya kaya lah. Maka tadi katakan la yarithu wala yurathu. Dia tidak mewarisi dan tidak maka bapaknya itu, bapaknya nih, bapak biologisnya tadi ya, tidak mewarisi harta dia. Yang mewarisi adalah ibunya. Tapi bapaknya tidak mewarisi. Nah, sama kalau bapaknya kaya, misalnya nih bapak biologis kaya, dia juga tidak mewarisi. Ini repotnya seperti itu ya. Kalau itu masih mendingan harta, masih bisa dihibahkan. Kalau yang tadi wali itu, nanti soalnya nanti berurut kepada nasab berikutnya itu. Ya, repotnya di situ. Ya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu dah ya. Kalau memang kita udah ngebet dengan seseorang ya sudah dinikahin aja lah. Daripada apa? Dinikahin aja udah, terang-terangan ya. Dengerin itu Pak Tanto. Ya, kalau memang ya. Cuma kan perempuan Indonesia kadang-kadang begini. Perempuan Indonesia ini maaf ya, bukan saya menyalahkan perempuan Indonesia. Kadang-kadang terpikir orang Indonesia aneh gitu. Bahasanya misalnya ente boleh ambil airnya asal botolnya jangan diambil karena begitu, ya kan? Silakan ambil airnya tapi jangan botolnya. Jadi istilahnya kalau itu sama aja dengan membiarkan suaminya ya di mana-mana tapi nggak usah dinikah. Karena tadi pikirannya kalau nikah itu nanti anaknya akan jadi ahli waris. Padahal ini justru kalau terjadi seperti itu ini musibah buat suami, ya. Musibah. Karena apa? Kalau sampai dia melakukan itu Pak, ya Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Kalau seandainya tadi misalnya ya sudah kebelet ya lebih baik apa? Terang-terangan aja, mah gitu. Daripada kan. Gimana kalau ada diem-diem ya? Diem-diem ya kurang bijak ya. Sebaiknya apa? Terus terang. Karena nanti akan jadi fitnah juga Pak. Apa fitnahnya? Ini pernah nih. Ini pernah terjadi Pak. Siapa yang cerita sama saya? Orang mana itu nikah dengan seseorang itu di arah Cisaeng siapa? Ada yang cerita sama saya tuh. Nggak ngomong. Nggak apa? Nggak ngomong. Ketika nikah itu untung penghulunya itu atau RT-nya gitu, dia ingat nih orang ini pernah punya bini di Cisaeng. Ditanya, kamu anak siapa? Anak ini anak. Ibu kamu namanya siapa? Bener Pak, diusut-usut ternyata anaknya sebapak dengan dia. Jadi bapaknya punya bini ternyata saudara kandung ini. Makanya bapak-bapak kalau punya jangan diem-diem, jangan apa? Jangan diem-diem, takutnya itu. Ya. Harus diomongin. Diomongin. Untung belum nikah, kalau udah nikah gimana itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa wafiqna 'amalan maqbula wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
surat Al-Imran ayat 42 sampai 51. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dan keberkahan ilmu yang disampaikan oleh beliau. Baik jemaah sekalian, dengan hadirat taala kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jemaah sekalian yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk hadir di majelis ini. Baik jemaah sekalian, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.